Karena di era seperti ini, era penuh fitnah ini, musuh-musuh ya sudah siap-siap untuk menembak ya orang-orang yang membawa kebaikan dan kebenaran serta keadilan, untuk di framing, untuk justru dijungkir balikkan penampilannya. Ya, coba bayangkan di era penuh fitnah seperti sekarang ini, kalau ada yang tampil membawa solusi yang semestinya, justru dia akan diberikan labeling negatif. Apa solusi yang semestinya? Solusi yang semestinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali di hari Senin tanggal 3 bulan Mei 2021. Kita mulai memasuki penghujung bulan Ramadan 1442 Hijriah. Ya Rabb, berikanlah kami keberkahan di bulan penuh kesucian, penuh ketaatan, penuh suasana beribadah tilawatil Quran ini ya Rabb. Saudaraku rahimakumullah, suatu ketika sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma duduk mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai perkara fitnah. Kemudian Nabi bersabda, apabila kalian sudah menyaksikan orang mengingkari janji, amanah sudah luntur, lalu masyarakat menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemarinya, mengisyaratkan masyarakat menjadi kusut, sudah menjadi semrawut, maka Abdullah langsung bangkit mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung bertanya, Ya Rasulullah, apa yang mesti kukerjakan di masa seperti itu? Saudaraku rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan hadis ini mendengar jawaban Nabi, mari kita perhatikan terlebih dahulu muqaddimah ayat ini, hadis ini. Pertama, dikatakan bahwa Nabi sedang berbicara tentang fitnah. Hari ini kita sedang hidup di era penuh dengan fitnah. Aneka jenis fitnah, di berbagai bidang kehidupan ada fitnah. Yang kedua, Nabi mengatakan jika kamu melihat orang mengingkari janji. Hari ini manusia mengingkari janji cukup ramai. Ya, justru yang sulit adalah mencari manusia yang menepati janji, yang jujur, ya, sulit ditemukan. Kemudian juga Nabi mengatakan bila kalian sudah melihat amanah menjadi luntur. Hari ini orang-orang yang memegang amanah justru tidak amanah. Mereka yang pertama justru menunjukkan pengkhianatan, ya, ketidakamanahan. Dan yang keempat, Nabi menggambarkan masyarakat sudah seperti jari jemari yang dianyam, yang mengisyaratkan masyarakat sudah kusut, ya, sudah kacau, sudah semrawut. Dan hari ini begitulah kondisi masyarakat, semrawut, kusut, ya. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membicarakan suatu keadaan di masa yang akan datang di hadapan para sahabat, yang masa itu penuh dengan permasalahan-permasalahan, dan yang pasti para sahabat tidak mengalami masa itu. Tetapi alhamdulillah, sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi, apa yang mesti dikerjakan di masa seperti itu? Sama seperti kita sekarang, setelah memahami ma'rifatuz zaman, mengenali bahwa zaman ini penuh dengan kekacauan, penuh dengan
nilai-nilai yang gelap, nilai-nilai kedustaan, nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kesyirikan, nilai-nilai kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman. Dahsyat sekali. Ketika kita menyadari ma'rifatuz zaman seperti ini, kita pun bertanya-tanya, apa yang mesti kita kerjakan dalam situasi seperti ini? Nah, perhatikanlah. Jawaban Nabi mengandung 6 petunjuk, 6 arahan kepada kita yang hidup di era penuh fitnah. Banyak orang mengingkari janji, banyak pejabat yang sudah luntur amanahnya, dan masyarakat sudah kusut. Pertama, kata Nabi, alzam baitak. Ya, fokuslah kepada rumahmu. Maksudnya, konsentrasilah mengurus keluarga. Yang kedua, kata Nabi, amlik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Jaga ucapan-ucapanmu. Kalau menggunakan konteks zaman sekarang, jaga apa-apa yang kamu posting, apa-apa yang kamu broadcast di social media. Melalui smartphone Anda, melalui laptop Anda. Hati-hati. Ya. Yang ketiga, kata Nabi, khudh bima ta'rif. Kerjakanlah apa yang kamu ketahui. Be professional. Jadilah orang yang memang berbuat, melakukan sesuatu karena memang kita faham sesuatu itu. Yang keempat, kata Nabi, da' matungkir. Tinggalkan apa-apa yang kamu pungkiri. Apa-apa yang kamu tidak faham, tidak mengerti, jangan terlibat di dalamnya. Ya. Sebagaimana dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan ya, seorang muslim adalah dia meninggalkan perkara yang tak berguna bagi dirinya. Nah, kemudian yang kelima, kata Nabi, alaika bi amril khassati nafsika. Hendaknya kamu ya, fokus kepada urusan pribadimu, dirimu. Ya. Dan bahkan yang keenam, kata Nabi, da'anka amral amah. Tinggalkanlah urusan orang banyak. Ya. Jangan sok heroik, ingin tampil di tengah-tengah masyarakat yang sudah kusut, sudah semrawut, sudah kacau ini. Mengapa? Karena di hadis yang lain, Nabi juga pernah mengatakan, kalau kita hidup di era fitnah, keep a low profile. Ya. Jadilah orang yang tiarap, jadilah orang yang lebih banyak profilnya rendah, ya, tidak menampilkan diri. Mengapa? Karena di era seperti ini, era penuh fitnah ini, musuh-musuh ya sudah siap-siap untuk menembak ya orang-orang yang membawa kebaikan dan kebenaran serta keadilan, untuk di framing, untuk justru dijungkir balikkan penampilannya. Ya, coba bayangkan di era penuh fitnah seperti sekarang ini, kalau ada yang tampil membawa solusi yang semestinya, justru dia akan diberikan labeling negatif. Apa solusi yang semestinya? Solusi yang semestinya adalah petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Kitabullah wa sunnah. Al-Quran dan sunnah. Jadi justru kalau ada orang heroik ingin tampil membawa Quran dan sunnah, justru dia akan dihantam. Dia akan diberikan banyak sekali kriminalisasi, marginalisasi, persekusi, ya. Dijungkir balikkan tampilannya yang sebenarnya penuh kebaikan itu menjadi seolah penuh dengan keburukan dan kejahatan. Jadi Nabi pernah bersabda, di era penuh fitnah, orang yang berbaring lebih baik daripada orang yang duduk. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya. Jadi jelas pesan Nabi lewat hadis ini adalah keep a low profile. Ya, tiarap, lebih banyak tiarap. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, inilah pesan kita kali ini. Namun yang paling penting dari pesan ini adalah petunjuk yang paling awal Nabi katakan adalah alzam baitak. Fokuslah, konsentrasilah kamu pada rumahmu, pada keluargamu. Sadarilah bahwa di lingkup keluarga itulah benteng terakhir umat Islam. Ya, kalau kita mampu menegakkan nilai-nilai Islam dalam keluarga kita, ibaratnya keluarga telah menjadi benteng terakhir kita. Di situ tempat kita saling lindung melindungi, saling
aman mengamankan, saling memberikan pertolongan satu dengan lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم